Saya kata-kata terakhir saya minta ini kan kita jangan hilap ya, kita kan mencari kebaikan. Sudah selesai, sudah turun, sudah jadi saya turunkan. aku mau saya mau siap-siap mudah-mudahan di host di room ini, di room kita, room Komal atau netizen ataupun siapapun, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ini cuma pelajaran buat kita semuanya. Jangan kita menyalahkan Kabang Topeng, kita ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun ya Pak Haji ya. Makasih buat teman-teman. Terima kasih, udah saya turunkan. Habis ini Kabang Topeng, kita dulu Kabang Master, udah saya turunkan. Sekarang Kabang Master. Terima kasih Pak Host. Ya, jadi itu dia masih tapping host. Saya minta izin sebentar host. Sebelum ya, biarin dulu, typing biarin. Sebelum saya lanjutkan, biarkan saja udah. Tadi Mbak Rusu itu bernarasi kurang pantas juga sih, mengatakan bahwa di Komal ini brengsek laki-laki itu sebenarnya tidak pantas. Jadi kalau mau bernarasi membela salah satu ya itu sah-sah saja, namun jangan mengatakan bahwa diam kamu ini kan kita di sini semua tamu loh. Baik, teman-teman di sini. Mohon maaf intercept teman-teman, mohon maaf intercept. Saya mewakili nama Rusu Furel. Jangan dipotong dulu. Enggak, saya mewakili nama Rusu Furel. Saya meminta maaf untuk sebentar dulu dong Bang Topeng. Oh alah. Oke, siap. Saya mewakili Rusu Furel. Saya meminta maaf kepada teman-teman di sini. Mungkin kata-katanya atau diksi-diksinya itu kurang berkenan di hati teman-teman. Supaya tidak keluar jalur, supaya tidak blunder, mari kita lanjutin lagi tentang tadi kita narasi. Kembali aja ke itu kita tutup saja. Saya sebagai teman Furel, saya memohon maaf kepada teman-teman yang di sini. Mari kita narasi lagi, nggak usah diperpanjang ya. Silahkan teman-teman lanjut lagi. Silakan Bang Master, ke tema Bang Master. Terima kasih. Itu Bang Topeng nanti. Terima kasih. Furel, udahlah Furel. Terima kasih Bunda Novi sudah mewakili. Sudah minta maaf mewakili kamu. Minta maaf ya, kita maafkan ya sesama muslim sebagai umat ya, kita memaafkan karena mungkin beliau tadi kan kucingnya lepas itu jadi lagi pikiran ya. Jadi, iya, kucingnya lepas benar-benar itu, kucingnya lepas lagi bingung. Nah, itu yang saya tangkap, mohon maaf ya. Artinya selesai saya maafkan ya Mbak ya, saya maafkan. Nah, di sini nggak usah digoreng-goreng. Saya udah minta maaf loh. Iya, makanya Mbak, saya maafkan. Jadi itu selingan ya. Artinya kita coba ya ini. Kita kembali ke topik. Jadi di mana pandangan saya pribadi ya dengan adanya yang lagi viral ini, banyak netizen yang mencari tahu siapa sih sebenarnya Gus Miftah itu, sampai Abah Dio pun mengatakan saya tidak mau panggil Gus ya, saya panggil Miftah aja ya. Saya pun juga setuju karena setahu saya Gus itu adalah salah satu keluarga dari para ulama atau para kiai yang turun sehingga dinamakan Gus. Itu pengertian saya. Saya orang Sulawesi loh Mbak ya. Saya bukan aslinya, pengertian saya itu, mohon maaf. Jadi kalau saya, apapun narasinya sekarang kita ini netizen, untuk kedepannya Miftah sudah tidak punya panggung. Ya, tidak punya panggung. Ini analisa saya ya kedepannya ya. Masih jam 11. Kedepannya pun Miftah sudah tidak punya panggung karena ini sudah terlanjur viral. Minta maaf pun oke, secara pribadi saling memaafkan, tapi dicopot dengan tidak dicopot sudah tidak punya panggung. Masyarakat Indonesia sudah viral, sudah terlanjur, jadi kata bahasanya nasi sudah jadi bubur. Nah, bagaimana mau memperbaikinya? Ya, ini yang menjadi persoalannya. Artinya sudahlah kita sudah pada tahu semua terjadi pro dan kontra, bahwa yang tadi saya simak di sini teman-teman sahabat-sahabat saya ini bernarasi ya. Saya cuma mengambil kesimpulan ke depannya ya, karena kemanapun, ini analisa saya, mohon maaf kalau dia salah ya, analisa saya sekarang ini Miftah kalau dia ke daerah itu sudah tidak punya jemaah lagi. Adapun jamaah yang datang itu paling cuma datang nonton, dia tidak mau dengar-dengar. Karena apa? Fitih-fitihnya sudah mulai muncul, karakternya ya memang sering merendahkan orang. Ya kan, candaannya
dia katakan lonte, ada tuh VT-nya tuh muncul. Iya benar itu makanya yang mau tak tambahin untuk Mbak itu tadi kan, itu kan tidak pantas ya kan. Itu seorang jadi ya. Artinya kita di sini saya kalau ini berpendapat secara pribadi bahwa kedepannya itu Miftah sudah tidak punya panggung lagi, sudah tamatlah riwayatnya. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Ya silakan Bang Topeng. Habis itu ke Mbak Novi. Silakan Bang Topeng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam takzim untuk semuanya. Untuk Mbak Furel, saya dengan kerendahan hati saya maafkan agar tidak terbawa penyakit hati ke dalam diri. Jadi begini, artinya dari kejadian yang dialami oleh Miftah itu bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Bisa kita jadikan sebuah iktibar. Kita ambil hikmah dan hidayahnya saja. Kenapa kita bisa mengatakan benar? Karena ada yang bisa dibaca seseorang itu salah. Jadi hakikatnya di sini saja. Yang terpenting adalah memang bagaimana kejadian ini agar beliau Gus Miftah bisa menjadikan dia lebih baik daripada hari kemarin. Bisa beliau evaluasi, bisa beliau koreksi bahwa dengan sekuat apapun kita saat ini, kekuatan harta kita, kekuatan kuasa, pangkat dan jabatan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang betul-betul seperti itu. Tidak bisa, tidak diperbolehkan dan sangat dilarang merendahkan orang lain itu. Jadi seseorang manusia di dunia tidak bisa dia diukur dari statusnya, ini orang tidak ada, ini orang berada, ini tidak bisa. Ini kan pandangan kita saja selama berada di dunia. Karena besok ketika kita kembali itu tidak ada ini anak Pak Kades tidak ada, ini rakyat biasa tidak ada, seperti itu tidak ada. Jadi yang saya harapkan begini, memang saya sepakat dengan teman-teman bahwa hukum alam itu juga langsung ada. Memang apa yang kita buat maka itu yang kita dapat, dan ini yang terjadi saat ini. Terlepas dari orang sedang menghina dan menghujat, itu tidak bisa kita golongkan dia bodoh, dia goblok, tidak. Mungkin saja belum tentu seseorang yang saat ini sedang menurut pandangan kita menghina atau menghujat, mungkin saja keilmuannya belum sampai ke sana, mungkin saja pengetahuannya belum sampai seperti kita. Ini yang ingin kita coba pahami. Jadi kalau ada seseorang saat ini sedang berada di seberang yang saat ini sedang ada masalah, bukan kita berarti membenci, tidak. Kita ingin menegur, kita ingin mengingatkan. Yang pertama, karena ada kewajiban bagi kita yang sudah ada ilmunya, menegur dan mengingatkan. Ada kewajiban ya. Mungkin kalau yang tidak bisa bertemu secara langsung via medsos, ada yang via TikTok, kalau ada yang WhatsApp, langsung via WhatsApp. Ada kewajiban kita mengingatkan. Dan kita harus berani mengatakan bahwa ini benar, ini salah. Ini konteksnya di sini. Bukan kita abu-abu nanti, bukan. Saya sepakat dengan Bang Master tadi bahwa sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak betul memang harus diperbaiki, bukan dipuji, bukan ditutupi. Ini yang ingin coba kita setel ke setelan pabrik lagi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Cukup di sini saja. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan udah mulai jam 11, saya mau minta izin turun, tapi sebelum izin saya minta. Iya, salat Jumat nih buat yang laki-laki diingatin nih. Sentimen laki-laki ya. Dan yang laki-laki siap-siap salat Jumat, kalau enggak saya mau penampuan namping nanti. Bunda saya mau turun Bunda juga. Sedikit tambahan aja, sedikit tambahan. Mungkin dari adanya terlahir dari masuk masjid Gus Miftah, dan sekarang jatuh dari mantan masuk masjid, kan gitu ya. Jadi pada intinya Waalaikumsalam. Bapak, saya mau minta izin sebentar untuk sedikit memberikan masukan. Mungkin kalau salah ataupun tidak, saya minta maaf atas segala ucapan saya dari awal hingga sampai saat ini. Jika ada yang kurang baik, maka saya dari
tim-tim Sobat Ngarit, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari sini untuk kaum Hawa jika kurang terima dengan apa bahasa Gus Miftah mengatakan goblok dengan apa namanya tentang Mas si penjual es teh itu, maka kita lihat videonya yang tentang si Nyai penyanyi sinden yang dikatakan kalau kamu cantik berarti jadi lonte. Nah, itu tolong disimak untuk kaum Hawa. Kira-kira itu menyinggung kaum Hawa atau tidak? Lebih dari itu saya minta maaf. Mas Coki, sebentar. Saya tidak membenarkan kaum di sini ya, saya yakin tidak ada yang membenarkan perbuatan Gus Miftah ya. Saya yakin karena kita semua pasti dikasih yang namanya hati nurani, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya yakin kalian tuh tahu semua, tapi kan ada namanya manusia itu bagaimana caranya dia berpikir dengan hal demikian dan ada caranya dia mencari pembenaran untuk hal-hal demikian. Itu aja Bang, makasih. Iya, makasih. Untuk itu ya kita simak lagi untuk yang apa kaum Hawa yang masih tetap apa nyelondet yang seperti tadi, yang tidak menjaga etikanya, termasuk bagi saya tidak menjaga etika cara berbahasa ya. Nah, di sini saya minta maaf sebesar-besarnya dan saya izin turun host. Lebih dari itu saya benar-benar meminta maaf atas segala kata-kata saya jika ada satu kata yang salah ataupun itu karena saya hamba manusia biasa dan penuh dengan kesalahan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Novi. Mohon izin. Baik, Bang Host, terima kasih. Ya, mungkin saat ini adalah kesempatan bagi yang tidak suka kepada Gus Miftah, ya kan, untuk menggoreng-gorengkan. Apapun itu, saya garis bawahi dari tadi, saya tidak membenarkan apa yang diucapkan Gus Miftah. Apapun itu yang telah menghina. Tapi kita perlu ingat, di situ Gus Miftah sebelum menjadi ditunjuk oleh Bapak Prabowo, kenapa nggak dari dulu ini tercuat, ini ramai seperti saat ini? Kenapa tidak dari dulu? Lihatlah narasi-narasinya Gus Miftah. Bukan hanya tukang es Bapak ini aja. Sebelumnya ada kok. Dari yang dari tukang es yang lainnya banyak kok. Kenapa tidak berani yang mengupkan seperti ini? Hanya di sini kebetulan karena Gus Miftah ini ditunjuk oleh Bapak Prabowo. Bagi yang tidak suka kepada Gus dan bagi yang tidak suka kepada ini sama dengan ini seret-seret ke politik, ini jauh dari politik Mbak Novi. Jauh dari politik. Bu Novi jangan ini lebih ke personal. Dengarkan ya. Ini lebih ke personal. Aku dari tadi di sini Topeng. Aku dari tadi di sini. Saya tidak mengirim jangan. Ini otaknya sama dengan ini tadi. Masalah ini dua Bu Novi, saya pendukung Prabowo, tapi saya tidak suka dengan Panita. Tanya diam dulu, dengerin dulu selesai saya bicara. Ke personalnya Miftah sendiri. Karena dari mana? Dengerin dulu. Yang bikin kesalahan itu si Miftah. Barusan Mbak Novi bilang ke arah politik loh. Abadio. Abang belum mendengar pernyataan saya. Bagaimana bisa mendengar saya salah atau benar? Jangan ini seret-seret yang jauh keluar dari konteks. Bentar, aku paham maksud Topeng gini. Ntar dulu. Biar jangan rame Bang Topeng ya. Ya Bang Topeng, bentar saya kasih ngomong bentar. Jadi maksud Novi begini. Ntar dulu ya. Maksud Novi ini, Gus Miftah itu kan bukan hari ini aja ada. Sebelum-sebelumnya dia ada. Dia selalu berbicara begitu. Kenapa kalian yang viral yang dulu Bang Topeng. Dulu Bang juga kebiasaan. Abang mau dihormati tapi nggak mau hormati orang lain. Gimana Bang Topeng ini? Novi itu seperti itu ya. Kenapa sekarang setelah dia duduk di pemerintahan, tapi kita juga jangan lupa bahwa karena dia sebagai pemerintah ya kan, duduk di pemerintahan, makanya sebagai contoh seharusnya tidak dilakukan lagi hal yang sudah pernah dilakukan itu maksudnya Novi. Iya, makanya Bang Topeng jangan main potong aja, biarkan dia selesaikan narasinya. Kita paham kok. Udah lanjutkan Novi, udah jangan marah-marah. Udah jangan marah-marah, lanjutkan. Selesaikan dulu Gus Miftah sebelum ditunjuk Pak Prabowo itu sudah kemana-mana menyiarkan agama, bahkan seperti itu. Tapi kenapa di era sekarang setelah ditunjuk Bapak Prabowo
bicara tingkah laku Gus Miftah menjadi sorotan. Banyak kok sinden dulu, apa dulu. Makanya dari situ teman-teman, kita ini sebagai manusia yang tidak ada kata sempurna, karena Maha itu hanya untuk pencipta kita. Kita ini hanya makhluk hidup. Mau dipecat ataupun tidak itu adalah keputusan Bapak Prabowo. Jadi teman-teman di sini teman-teman, kita sebagai orang yang beragama, punya hati nurani, punya pemikiran, kita ambil sisi yang baiknya, buang yang sisi yang jeleknya. Biar ini suatu pelajaran untuk Gus Miftah, untuk kedepannya tidak berani melontarkan diksi-diksi kepada penjual es, penjual kaki lima, penjual ibu-ibu sindan narasi itu yang siapapun itu, intinya pada siapapun pada siapapun. Meskipun nanti keputusan Bapak Prabowo, Gus Miftah itu di